Sekarang saya bersama perwakilan Partai Golkar dan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Fitra, Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Fitra, Apung Widadi. Pak Apung, terima kasih meluangkan waktu untuk Kompas Petang. Anggota Komisi 2 DPR dari fraksi Golkar, Tubagus Aceh. Pak Aceh, terima kasih. Dan kita juga tersambung lewat Skype dengan Melian Sori, Koordinator Pusat Kajian Anti Korupsi Bengkulu. Pak Melian, selamat sore dengan Riko. Sore, Bung Riko. Saya ke Pak Melian. Pak Melian, kemarin Anda bercerita seputar gaya hidup. Tapi kalau dari kajian Anda dan teman-teman di sana, seberapa besar gaya hidup ini mempengaruhi kasus korupsi yang sekarang sedang menjerat istri Gubernur Bengkulu? Iya, ini gaya hidup mewah, tajir lalu kemudian hedonis ini yang ini sebetulnya sudah berlangsung pada saat Ridwan Mukti ini dan istrinya di daerah asalnya kan, itu sudah semua orang sudah tahu kan, Mbak, begitu banyak kasus yang mendera dari Lili Madari ini kan, karena dia kontraktor yang sangat handal di daerah asalnya kan. Nah, gaya hidup mewah ini kita kemudian sempat juga dihebohkan dengan liburan dari Ridwan Mukti waktu itu di media sosial di Amerika kalau nggak salah waktu itu kan. Lalu kemudian gaya hidup mewah ini juga pada saat ulang tahun sebagaimana sudah diulas tadi mengundang artis yang kemudian hasil dari kinerja Ridwan Mukti ini belum muncul kan. Di awal pemerintahan Ridwan Mukti dia mengeluarkan kebijakan surat edaran rasionalisasi anggaran untuk kemudian mengambil 300 miliar, tapi kemudian program itu kandas sehingga pembangunan infrastruktur di Provinsi Bengkulu tidak ada sama sekali. Nah, pengaruh daripada gaya hidup mewah ini sebetulnya kalau kami menganalisa di Bengkulu ini bukan hanya ada pada istri. Memang Lili Madari ini terkenal hedonis kan, bergaul dengan artis, tapi disokong juga dengan gaya hidup mewah sang gubernur. Jadi bukan hanya, jadi orang dua ini klop kan, Lili Madarinya dengan hedonisnya, Ridwan Mukti juga seperti itu. Sebagaimana saya sampaikan bahwa Ridwan Muktinya pun mengundang artis kan. Nah, gaya hidup mewah ini tentu akan kemudian berpengaruh dengan kinerja Gubernur Bengkulu, di mana yang seharusnya dia ini hidup dengan sosialita yang sangat tinggi, kebutuhan yang sangat tinggi, dibarengi dengan keimanan yang sangat lemah, walaupun terbukti walaupun bulan puasa, tapi praktek suap itu masih dilakukan. Oke, Pak Melian, ini sangat mempengaruhi sekali sebetulnya. Gaya hidup yang tinggi itu apa yang bisa Anda buktikan bahwa ini bersinggungan dengan kasus korupsi yang menjeratnya, karena Bu Lili juga kan seorang pengusaha yang tentu memiliki penghasilan. Iya. Nah, saya ingin sampaikan dulu bahwa faktor-faktor korupsi itu kan ada beberapa hal kan, mulai dari sifat rakus kan, lalu sistem yang kemudian keramat kumuh, kemudian kesempatan yang paling penting adalah faktor-faktor korupsi ini kan diakibatkan kurangnya pemahaman agama yang sangat mendalam dan keimanan baik itu di agama manapun itu kan mengajarkan untuk kemudian tidak mengambil hak orang lain. Korupsi ini kan mengambil hak orang lain. Nah, faktor hidup mewah ini yang dikaitkan dengan ini tadi lebih kepada bahwa gaya hidup mewah ini penuh dengan hura-hura ini dibarengi juga dengan keimanan yang lemah. Nah, keimanan yang lemah ini akhirnya menimbulkan tidak ada rasa takut dengan Tuhan. Pak Melian, tahan sebentar. Di bulan Ramadan kan. Baik, Pak Aceh, ini kan saya ingat betul Pak Ridwan waktu itu menandatangani Fakta Integritas, sebuah niat baik. Terus juga banyak sekali bersinggungan atau berbicara seputar masalah anti korupsi. Ada kabar ini, apa langkah dari Partai Golkar? Ya, pertama Partai Golkar sangat prihatin ya atas apa yang terjadi dengan Pak Ridwan Mukti dan tentu dengan istrinya. Memang buat kami di Partai Golkar ini seperti menerima kabar yang sangat buruk sekali gitu ya. Karena yang kami tahu Pak Ridwan Mukti memiliki komitmen yang sangat kuat. Kalau gaya hidupnya tadi seperti yang dikatakan Bung Iya, sebelumnya kan memang Pak Ridwan Mukti ini juga sebagai seorang pengusaha. Jadi saya kira kalau gaya hidup orang kan sebetulnya kan relatif ya. Nah, tapi poin penting dari apa yang kita lakukan lihat sekarang ini, saya kira Pak Ridwan Mukti konsisten dengan sikapnya. Jadi setelah dia tertangkap KPK, OTT, dia langsung mengundurkan diri. Kalau konsisten kan harusnya tidak korupsi. Oh tentu. Tapi kan kita juga tidak tahu apakah proses penyelidikan ke depannya itu ini dilakukan oleh Pak Ridwan Mukti atau istrinya.
gitu loh. Kalau yang dilakukan murni oleh istrinya, ya saya kira itu perlu dilakukan proses. Anda mengenal dengan kedua, Saya tidak kenal dengan Ibu Lili, saya tidak. kalau tidak kenal misalnya dengan Ibu Lili. tentu melihat, Anda setuju kalau gaya hidup ini memengaruhi? Ya tentu gaya hidup mempengaruhi terhadap perilaku seseorang sebagai pejabat publik begitu ya. Nah, saya tidak terlalu begitu mendalam dan tahu persoalan personal seseorang, apalagi misalnya di sini seorang gubernur yang jauh dari kita begitu ya. Tapi poin bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang untuk bertindak korup adalah soal gaya hidup, iya begitu. Nah sekarang kan yang harus kita lebih dalami adalah soal bagaimana kebijakan supaya jangan sampai terjadi korupsi gitu loh. Misalnya memang seorang gubernur atau pejabat publik dan keluarga pejabat publik seharusnya kan tidak berbisnis gitu loh. Pak Apung, kalau bicara gaya hidup, ya kalau uangnya ada dan sah itu nggak ada masalah. Tapi apakah sistemnya juga mendukung ini untuk celah korupsi? Ya, pertama kalau kita melihat orang kaya di Amerika ya, Steve Jobs atau kemudian Mark Zuckerberg itu gaya hidupnya sangat sederhana walaupun memang orang yang kaya raya gitu kan, bahkan uangnya hampir APBN kita. Berbeda dengan konteks di Indonesia, ternyata banyak politikus kepala daerah yang budaya kehidupannya itu glamor ya. Kalau misalnya kita lihat dari sisi gaji ya, dari sisi gaji ataupun kemudian ketika ada usaha, seberapa besar pendapatannya itu berelasi dengan gaya hidup ya, yang tadi bermewah-mewah dan sebagainya. Nah, inilah yang harus dikikis sekarang. Saya sepakat dengan Pak Aceh tadi, ada konflik kepentingan bahwa ketika menjadi kepala daerah, menjadi pejabat, maka dia harus mengundurkan diri dari unit usaha bisnisnya. Kalau baik itu sistemnya kontraktor. itu selain tadi harus mengundurkan diri? Ya, itulah namanya sistem integrity ya. Di dalam satu sistem integrity ini adalah pemisahan antara konflik kepentingan. Di Amerika ada undang-undang konflik kepentingan. Di Indonesia itu belum ada. Yang menarik dari kasus ini adalah kenapa kemudian seorang istri itu diduga ya, sementara diduga ya, itu bermain dalam konteks proyek dan kemudian ada suap. Gubernurnya juga berelasi sebagai karena dia adalah pemangku atau kemudian yang mempunyai wewenang untuk menentukan. Nah itulah kemudian ada relasi dalam konteks itu, dalam konteks anggaran. Nah ini yang menarik, kenapa kemudian seorang istri bisa segitu jauhnya mengintervensi proyek atau kemudian proses APBD saat ini. Inilah yang kemudian menjadi titik penting. Kalau dari Fitra menyoroti seperti itu. Kalau gaya hidup itu kan satu, korupsi itu terjadi karena dua hal. Karena kebutuhan dan karena keserakahan. Ditunjang dengan kesempatan. Ada rumusnya. Kesempatannya gimana nih? Nah kesempatannya kan menjadi istri seorang gubernur, sebelumnya istri seorang bupati yang saya pikir sudah sangat paham. Nah ada dua hal. Karena kebutuhan itu misalnya untuk kebutuhan memang gajinya kurang ataupun kemudian kalau yang digembar-gemborkan kebutuhan dana politik yang besar. Dana politik tadi. Satu hal. Yang kalau keserakahan ya tadi masuknya level gaya hidup mewah dan sebagainya, keserakahan. Nah semuanya ini mengintervensi sebuah sistem pemerintahan yang harusnya dipisahkan dari konflik kepentingan. Kalau dari partai politik sejauh ini perannya gimana? Karena kan mau tidak mau dirunut ke perekrutannya dan lain-lain. Apakah partai politik juga dalam konteks ini, dalam konteks kasus ini belum terlalu terlihat ya, karena prosesnya baru tersangka dan kemudian belum ada penyelidikan lebih lanjut. Nah ini satu hal, apakah misalnya mengalir ke partai politik atau tidak? Maksud saya perekrutan awalnya kan. Ya, artinya gini, satu hal bahwa memang menjadi kepala daerah itu kan membutuhkan modal yang tidak sedikit, modal yang sangat besar ya, modal dana kampanye dan sebagainya. Dan saya pikir ada sebuah rahasia umum bahwa pasti akan mengembalikan modal, apalagi gubernur ini kan baru 1 tahun menjabat. Nah itu kan, tapi itu masih jauh ya ketika memang kita masuk dalam konteks ini. Tetapi itu bisa menjadi faktor juga selain budaya korupsi ya. Kita harus melihat dari dua sisi. Apakah ini adalah teknis anggaran dan APBD atau dari sisi aspek budaya sosiologis. Nah, saya mau ke Pak Aceh, ini aspek budayanya gimana? Karena kan dari Komisi 2, kalau di Bengkulu saja sebelumnya juga kalau tidak salah ada juga yang terjerat kasus korupsi. Usai jeda Pak Aceh kita bahas ini, tetap bersama kami saudara di Kompas Petang.